Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat kita boleh kembali lagi belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur di antara begitu banyak umat manusia di dunia ini, kita menjadi umat yang dipilih Tuhan, umat yang dikuduskan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, dan Tuhan telah memilih kita sudah menjadi terpilih, sehingga kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Baik, kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau belajar di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara, luar biasa ya. Dari sekian penduduk di dunia, kita menjadi bangsa yang terpilih. Di bagian ayat firman Tuhan lain mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, bukan bangsa yang akan dipilih, tapi bangsa yang sudah terpilih. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat firman Tuhan ini, kita akan dapati ayat firman Tuhan ini tidak hanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di perjanjian lama banyak sekali ayat yang mengatakan tentang kita adalah bangsa yang terpilih. Saudara, kita adalah imamnya Allah. Baik, saya bacakan satu ayat saja di dalam perjanjian lama yang terdapat di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kau ini adalah siapa? Adalah Musa. Saudara, firman Tuhan ini tidak hanya bicara di dalam perjanjian baru, tetapi juga berbicara di dalam perjanjian lama. Pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, maka Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Musa dan berfirman bahwa harus menyampaikan kepada orang Israel bahwa kamu akan menjadi bagiku. Ku ini huruf besar adalah Tuhan ya. Kerajaan imam. Kerajaan imam berarti bukan satu imamnya, banyak sekali imamnya, banyak sekali imam. Kita orang yang dipilih Tuhan, kita juga menjadi imam-imam Allah. Mengapa harus seperti ini? Kalau zaman dulu, kalau bicara sampai di sini, kita lihat kalau zaman perjanjian lama bahwa kalau bangsa Israel pada waktu itu, kalau misalnya dia ada lakukan satu kesalahan atau satu dosa, maka dia harus membawa seekor hewan kepada imam ya, baik itu domba atau kambing atau apa ya, dia bawa satu hewan kepada Musa, kepada imam dan orang yang membawa hewan itu dia harus tumpangkan tangan di atas kepala daripada hewan itu dan menandakan bahwa dosa dia diturunkan ke atas hewan itu, dan kemudian imam itu harus menyembelih hewan itu dan mempersembahkan darah di hadapan Tuhan, memperdamaikan orang yang membawa hewan ini dengan Tuhan. Jadi perjanjian baru, mengapa saat ini kita tidak lagi bawa hewan, kita tidak lagi bawa kambing, bawa apa ke gereja ya, tidak. Karena hewan yang waktu itu dipersembahkan kepada Tuhan itu ada melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sendiri, sehingga firman Tuhan katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Karena hewan yang dulu disembelihkan itu memang hewan biasa, tetapi itu melambangkan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Jadi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita telah dipilih ya. Kita bukan hanya dipanggil, kita sudah terpilih, bukan mau dipilih tapi sudah terpilih. Dikatakan ya, kamu adalah
bangsa yang terpilih. Kita sudah terpilih untuk menjadi apa? Menjadi imam. Kita menjadi kerajaan imam, berarti banyak imam. Tuhan mau kita semua menjadi pelantara. Bagaimana menjadi pelantara? Memperdamai, kita mengabarkan kabar baik ini, menceritakan kebaikan Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, keluarga-keluarga kita, supaya mereka juga menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamnya Allah. Ya, kita melihat bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bangsa yang kudus. Bagaimana kita bisa kudus? Karena firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana kita menjadi kudus? Kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ingat kembali 2021 tahun yang lalu, Tuhan mengutus firman-Nya jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk menguduskan kita. Kalau kita sudah kudus, maka kita menjadi umat bagian keempat, kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan, kita tidak memberikan diri kita dikuduskan Tuhan, kita tidak menerima pengampunan daripada Tuhan, kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, maka kita tidak bisa menjadi bangsa yang kudus. Karena Adam dan Hawa jatuh menggunakan dosa, dan kita adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Kita ada benih dosa dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempersembahkan diri kita, kita tidak mengizinkan Tuhan menguduskan diri kita, maka oleh sebab itu kita harus menerima Tuhan di dalam pribadi, ya. Setiap pribadi harus menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, baru kita bisa terpilih. Kita bisa terpilih, kita bisa jadi imamnya Allah, dan kita bisa jadi bangsa yang kudus, baru bisa menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi tujuan daripada Tuhan memanggil kita adalah menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi sesudah kita menjadi umat kepunyaan sendiri, Tuhan tidak mau kita jadi egois. Tuhan mau bimbing kita masuk ke dalam rencananya. Tuhan mau bekerja sama. Tuhan mau mengajak kita menjadi partner kerjanya, sehingga kita menjadi begitu berharga untuk Tuhan Yesus. Mau kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Inilah yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, pada malam hari ini saya masih ingin bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A saja, ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena kita ini berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan memilih kita dari 7 miliar lebih penduduk di dunia ini. Kita menjadi bangsa yang terpilih, sudah dipilih, ya, sudah terpilih, ditetapkan jadi apa? Imamnya Allah. Imamnya Allah jadi pelantara. Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan itu sendiri, tapi kita bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar daripada kegelapan. Kita bisa cerita bahwa tadinya kita sulit untuk menjadi umat yang kudus karena kita orang berdosa, tapi Tuhan telah menguduskan kita. Kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah mengutus Juru Selamat lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang harus kita ceritakan kepada orang-orang yang belum tahu, belum mengerti. Itulah tujuan daripada Tuhan, karena kita ini berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan telah memilih kita, sehingga kita telah terpilih.
Kita ingat ya, kita pertama kita sudah terpilih, malam hari ini kita bahas, kita terpilih. Kedua, kita adalah imamnya Allah, imamnya Raja segala raja, imamnya Tuhan Yesus. Kita adalah bangsa yang kudus, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saya rasa renungan pendek malam hari ini sampai di sini saja, kiranya bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, tahu bahwa kita betapa kita berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri dan ajak kita jadi partner kerjanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.